resusitasi jantung paru, yang dimana pada awal saya akan memastikan keamanan terlebih dahulu, mengamankan lingkungan sekitar dan diri sendiri serta korban. Selanjutnya saya akan melakukan cek respon dengan memastikan responsiveness atau kesadaran korban dengan cara menyentuh secara lembut pada bahu korban atau menggoyangkan bahu korban tetapi dengan lembut dan mantap untuk mencegah pergerakan yang berlebihan, sambil memanggil, "Pak, Bu, apakah Anda baik-baik saja?" Selanjutnya saya akan melihat apakah orang tersebut bergerak atau membuat suara rintihan. Jika orang itu menjawab atau merespon, maka saya akan menanyakan kepada pasien bagaimana saya bisa membantu. Selanjutnya, jika masih tidak ada respon, maka saya akan bersiap memulai 3 langkah, yaitu sirkulasi jalan nafas dan bernafas dari CPR. Selanjutnya saya akan memanggil bantuan atau send for help, call for help, dengan memanggil menelpon ambulan di sekitar. Selanjutnya jika orang itu tidak bernafas atau bernafas terengah-engah, saya akan segera memanggil bantuan telepon 118 dan meminta bantuan untuk mendapatkan AED atau Automated External Defibrillator jika tersedia. Selanjutnya saya juga pada telepon tersebut memberikan informasi, yaitu ada seseorang pasien yang tidak sadarkan diri dan membutuhkan ambulans segera. Apa yang terjadi, misalnya dia mengalami serangan jantung mendadak, tidak sadar, jumlah korbannya berapa, lokasi korbannya di mana, nomor telepon yang bisa dihubungi, lalu juga dibutuhkan ambulans segera. Dan setelah itu saya akan menutup telepon dan setelah diinstruksikan oleh petugas. Dan saya juga akan menghubungi penyelamat kedua jika ada untuk memanggil bantuan. Selanjutnya saya akan memastikan circulation terlebih dahulu, yang dimana saya akan memosisikan korban di atas permukaan yang datar dan keras seperti ini. Selanjutnya saya akan meraba denyut arteri karotis, yang dimana merabanya nggak boleh lebih dari 10 detik. Seperti ini kurang lebih. Kemudian saya akan mencari trakea dengan menggunakan 2 atau 3 jari dan rasakan denyut nadi di antara trakea dan otot leher. Ketika pasien itu henti jantung, maka denyut arteri karotisnya tidak teraba dan harus dilakukan penekanan dada atau chest compression segera. Jika denyut arteri karotis terdeteksi namun pernapasan tidak ada atau tidak memadai, maka saya akan melanjutkan bantuan pernapasan. Sebelum itu saya akan cek nafasnya kurang lebih seperti ini terlebih dahulu, sambil melihat inspeksi dada dan juga mendengar apakah ada suara nafas. Dan saya akan melanjutkan bantuan nafas ketika pasien tidak ada nafasnya dengan kecepatan 10-12 nafas per menit atau 1 nafas setiap 5-6 detik sampai bantuan tiba. Pemeriksaan denyut arteri karotis setiap 2 menit, yang dimana saya selanjutnya akan melakukan penekanan dada atau chest compression, yang dimana saya akan menempatkan satu tangan ke bagian tengah dada antara garis puting susu, yang dimana itu letaknya setengah bawah dari tulang sternum, dan menempatkan tumit tangan lainnya di atas tangan yang pertama. Seperti ini kurang lebih, yang dimana lengan atas dan bawah berada pada satu garis ventrikal. Dan kedalaman kompresi yang bisa dilakukan itu sekitar 5-6 cm atau 2-2,4 inci, yang dimana juga harus memastikan recoil itu lengkap setelah masing-masing kompresi supaya dadanya itu kembali seperti semula. Seperti itu saya akan memberikan 30 kali penekanan dengan kecepatan minimal 100 kali per menit, yang dimana kompresi ini dilakukan dengan kuat dan cepat. Saya akan menyalakan alatnya terlebih dahulu. Please choose operation mode. Press start button to start operation. Saya melakukannya 30 kali penekanan. Insufficient compression. Insufficient compression. Insufficient compression. Insufficient compression. Baik, setelah saya melakukan 30 kali penekanan pada dada, saya akan membuka airway dengan metode head tilt chin lift dengan cara menempatkan alat tersebut pada permukaan yang keras. Selanjutnya saya akan angkat dagu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya itu mendorong dahi ke arah bawah. Hal ini dilakukan untuk mensejajarkan struktur jalan nafas kurang lebih seperti ini. Lalu saya
supaya jalan nafas pasien bisa terbuka. Selanjutnya juga kalau misalkan ada kecurigaan pasien mengalami cedera tulang belakang, maka akan dilakukan metode jaw thrust, yang dimana jaw thrust ini dilakukan dengan menempatkan orang tersebut pada permukaan yang keras. Selanjutnya saya akan meletakkan jari kedua tangan pada masing-masing sisi rahang pasien. Kemudian saya akan angkat rahang dengan kedua tangan, maka rahang akan pindah ke depan untuk membuka jalan napas. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya akan memastikan breathing korban. Jika korban tidak bernafas, maka saya akan berikan bantuan nafas menggunakan face mask dan letakkannya di atas mulut korban. Selanjutnya saya akan pegang jalan nafasnya itu tetap terbuka dan jepit hidung tertutup dengan jari pemeriksa dan berikan 2 nafas bantuan masing-masing 1 detik dengan volume secukupnya untuk membuat dada naik, yang dimana saya juga harus menghindari overventilasi. Selanjutnya saya akan melakukan 5 siklus RJP selama 2 menit. Insufficient compression. 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 Setelah saya melakukan 5 siklus RJP, saya akan melakukan pengkajian nadi arteri karotis seperti ini untuk meraba apakah sudah teraba. Bila belum ditemukan nadi, maka saya akan lanjutkan 5 siklus RJP berikutnya. Karena pasien sudah ditemukan, maka saya tidak melanjutkannya. Kemudian RJP akan terus dilakukan dengan memberikan 30 penekanan diikuti 2 kali nafas sampai AED atau Automated External Defibrillator-nya tiba. Yang dimana di sini juga sudah ada AED, maka saya akan segera menyiapkan AED ketika sudah tersedia dan saya akan menyalakan AED lalu mengikuti instruksi yang diberikan oleh alat AED. Clothing from the patient's chest and apply pads onto patient. Press pads firmly on skin. Baik, setelah saya buka pakaian pasien dan keringkan bagian dada pasien bila basah, saya sudah juga memasang AED pada tepi dada kiri bagian bawah dan dada kanan di bawah klavikula. Yang dimana setelah saya menempel ini, saya akan membiarkan AED melakukan analisis irama dan tidak menyentuh pasien. Yang dimana jika AED itu menganalisa irama shockable, maka AED sendiri akan menginstruksikan untuk shock. Yang dimana saya akan menekan tombol shock sesuai dengan instruksi yang dimana ini yang tombol berwarna merah dan melanjutkan RJP sesuai instruksi AED. Jika iramanya itu non-shockable, maka saya akan melanjutkan RJP sesuai instruksi dari AED. Pergantian dari posisi penolong
setiap 5 siklus 2 menit atau dilakukan ketika ED memberi aba-aba menghentikan kompresi dan menganalisa irama. Baik, saya akan mulai 10, 20, 30. Give 2 breath. 10, 20, 30. Give 2 breath. Ten, 20, 30. Give 2 breath. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih.